Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bagaimana jika kalian bulan madu saja? Mungkin dengan begitu, Nisa bisa lebih baik dan akhirnya bisa memulai tugasnya sebagai seorang istri. Lihatlah waktu itu, saat saya sarankan kalian berlibur, saya yakin Nisa sedikit bisa melupakan masalahnya. Jadi coba aja kalian lakukan metode itu lagi. Kali ini berdua saja, habiskan waktu hanya berdua dengan hal-hal yang romantis. Saran Dokter Arini. Bagaimana sayang, apa kamu mau? Kalau iya, nanti aku suruh Brian mengurus semuanya. Sabtu nanti kita akan terbang, kita ke tempat saran mama kemarin. Gimana, kamu setuju nggak? Tanya Daniel pendapat sang istri. Apa nggak akan mengganggu pekerjaanmu? Tanya Nisa. Tenang saja, Brian bisa menyelesaikan semuanya. Yang penting sekarang adalah kesembuhanmu. Kamu mau kan cepat sembuh? Tanya Daniel lagi. Ya udah, terserah sayang aja, jawab Nisa pasrah. Daniel langsung tersenyum sumringah. Setidaknya ada solusi untuk masalah mereka. Nah, sekarang tinggal usaha kalian berdua. Semoga saja semua berjalan lancar. Kalau honeymoonnya tidak membuahkan hasil, saya akan tunggu kedatangan kalian, ucap Dokter Arini dengan senyuman. Mereka pun akhirnya menyelesaikan semuanya dan berpamitan pada Dokter Arini. Sebuah harapan kini muncul. Daniel merasakan pilihan baik yang bisa membuatnya tersenyum penuh arti. Kebahagiaannya amat sangat membuat Daniel terus saja menciumi kening dan pipi istrinya. Nisa sampai tersipu malu, merasa tidak enak pada asisten Brian. Brian, kamu bisa kan siapkan perjalanan untuk kami honeymoon? Kami akan ke Venesia dan Maldives. Dan kalau bisa Sabtu ini berangkatnya, pinta Daniel pada asistennya. Siap bos, akan saya usahakan. Kita hanya perlu bikin paspor dan visa untuk Nisa. Kan kita berdua sudah punya, jadi nggak perlu diurus lagi, saut Brian. Siapa yang mau ajak kamu? Kalau kamu ikut perjalanannya nggak akan jadi romantis dan bukan honeymoon namanya. Lagi pula jika saya tidak ikut, siapa yang menjaga keamanan kalian di sana? Dan pastinya nanti kalian pasti butuh supir dan segala macam. Jika saya ikut, setidaknya saya bisa mengantar kalian kemana saja. Dan tentu saja dengan perasaan aman, karena saya akan menjaga bos dan Nisa, ungkap Brian kecemasannya. Daniel berpikir sejenak, dan memang benar kata-kata Brian. Setelah menjadi CEO, setiap langkah Daniel memang penuh bahaya. Ada saja orang-orang yang ingin mencelakainya, apalagi di luar negaranya. Begitu gampang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan padanya. Menjadi seorang pebisnis sukses, tentu saja banyak orang yang akan iri padanya. Hal itu yang membuat Daniel akhirnya mendekati anggota geng seperti Leon agar sewaktu-waktu jika Daniel dalam bahaya, Daniel bisa meminta bantuan Leon. Dan benar saja, akhirnya Daniel beberapa kali membutuhkan bantuan Leon. Leon mungkin terlihat seperti anggota geng, namun sebenarnya Leon itu juga anggota mafia lintas negara. Makanya dengan mudah mereka bisa menemukan adik Leon waktu itu. Daniel menyelidiki keberadaan adik Leon dengan bantuan kecerdasan Excel dalam hal teknologi. Namun Leon sendirilah yang akhirnya bisa menyelamatkan adiknya dengan bantuan sindikat mafia. Baiklah, tapi siapa yang akan mengurus kantor? Jika saya dan kamu pergi, siapa yang bisa menjaga kantor? Tanya Daniel. Bagaimana jika kita minta bantuan Repan untuk sementara? Saya rasa Repan bisa dipercaya agar bisa mengurus kantor, saran Brian. Tapi kan dia juga punya usaha sendiri, meskipun dia berada di kantor kita, tapi dia mengurus bisnisnya sendiri. Apa dia bisa sepenuhnya menjaga kantor kita? Tanya Daniel lagi. Bagaimana jika kita tanya dahulu kesiapan Repan? Jika dia tidak sanggup, barulah kita cari siapa yang bisa dipercaya. Toh ada direktur dan manajer di setiap bagian. Kita bisa adakan rapat untuk memilih siapa yang sanggup bertanggung jawab. Toh kita juga sering mengurus bisnis di luar dan sejauh ini kantor aman, jelas Brian. Baiklah, saya akan telepon Repan. Dia hanya perlu mengawasi dan masalah meeting segala macam. Kita bisa lewat panggilan video. Sedangkan untuk tanda tangan bisa kita lakukan lewat fax, ucap Daniel setuju.
Tapi agar kami tidak terganggu, bagaimana jika kita ajak dia sekalian? Agar Brian juga punya teman jika kita sedang sibuk romantisan. Bagaimana sayang? Apa ideku bagus? Tanya Nisa atas sarannya. Wah, bagus tuh sayang. Siapa tahu bisa tumbuh benih cinta pada mereka nanti. Biar kejombloan Brian berakhir. Hahaha. Daniel terkekeh saat Nisa melirik Brian. Udah, bos jangan mancing-mancing. Bos udah banget sih. Mudah banget sih dihasut, saya masih sanggup menjaga kalian, jadi tidak perlu ada gaya segala. Tukas Brian sedikit kesal. Emang kenapa sih? Bukankah Gia itu cantik, jago bela diri dan bisa menjaga dirinya sendiri? Emang apa kurangnya Gia? Kamu maunya wanita seperti apa sih? Tanya Nisa, tipe wanita Brian. Nah justru itu, saya tidak suka. Saya ingin wanita yang bisa saya jaga, yang feminim dan lemah lembut. Kalau saya sama Gia, bisa-bisa dia yang menjaga saya. Lalu, apa kabar harga diri saya sebagai laki-laki? Jawab Brian lugas. Nisa dan Daniel serempak tertawa mendengar jawaban asisten dia. Oh, berarti kamu pria sejati, makanya pengen bisa melindungi, bukan dilindungi. Tapi kata siapa sih? Gia itu tidak butuh perlindungan. Bagaimanapun, Gia itu wanita. Sekuat-kuatnya wanita, suatu saat dia akan butuh perlindungan laki-laki, terutama laki-laki yang dicintainya. Jadi jangan menilai orang dari sampulnya, seperti kata pepatah. Don't judge a book by its cover. Begitulah kira-kira sangga Nisa membela kaumnya. Wah, istriku pintar banget sih. Tuh Brian, dengerin. Biar kamu itu paham bagaimana perempuan. Jangan hanya menilai dari sisimu sendiri. Bela Daniel sang istri. Iya, saya salah. Udah, terserah deh mau ajak Gia kek. Saya nggak peduli, tapi jangan paksa saya buat deketin dia. Brian pasrah atas keinginan kedua majikannya. Nah, gitu dong. Sejak tadi kek ngalah. Jadi nggak perlu berdebat, nurut aja, ujar Daniel. Brian hanya diam dan terus saja mengemudikan mobilnya. Tak ada kata-kata yang keluar sampai akhirnya mereka sampai di rumah. Setelah mengantar Nisa, Daniel hendak kembali ke kantor. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun sebelum Daniel pergi, Nisa berpesan pada Daniel untuk mengabari sang mama tentang rencana bulan madu mereka. Seperti harapan sang mama yang menyarankan bulan madu untuk mereka. Sayang, jangan lupa kabarin mama, biar mama senang. Nanti aku juga kabarin ibu. Mereka pasti senang mendengar kabar ini, ucap Nisa mengingatkan. Oke sayang, ya udah aku pergi lagi ya. Kamu baik-baik di rumah, jangan capek-capek dan langsung istirahat biar Biasi yang siapkan makan malam. Daniel menasihati sang istri. Nisa mengangguk dan tersenyum, membuat Daniel balas tersenyum dan akhirnya meninggalkan rumah dan Nisa langsung masuk ke dalam rumah mereka. Setelah sang suami pergi, Nisa langsung menuju dapur. Nisa hendak mencari tahu Biasi pesan suaminya. Meskipun statusnya adalah nyonya rumah, Nisa tidak suka berpangku tangan. Namun jika suaminya telah berpesan, bagi Nisa adalah keharusan untuk mematuhinya, bukan dengan alasan malas, karena Nisa tidak suka berleha-leha. Namun sekarang dia dalam masa pengobatan, mungkin baik baginya untuk mematuhi sang suami. Istirahat yang cukup mungkin saja bisa jadi solusi saat ini, agar kesehatan jiwanya kembali pulih. Bi, maafin saya ya, saya nggak bisa bantu Bibi masak makan malam untuk hari ini, karena Dani meminta saya istirahat, dan saya tadi menyetujui untuk tidak membantahnya. Bibi nggak apa-apa kan kalau saya nggak bantuin? Oh ya, gimana permintaan suami saya yang katanya Bibi diminta mencari orang yang bisa bantu Bibi. Kebetulan Sabtu nanti mungkin kami akan pergi, jadi biar Bibi juga ada temannya, tutur Nisa menjelaskan. Iya non, gak apa-apa, non emang harus banyak istirahat. Bibi udah biasa kok kerja sendiri. Jadi non jangan khawatir, nanti Bibi yang masak makan malam. Dan masalah pelayan baru, mungkin sore ini dia baru sampai. Dia anak dari adik Bibi, dia dari kampung. Semoga Tuan Muda dan Non Nisa suka cara kerjanya, sahut Biasi. Oh ya udah kalau begitu Bi, makasih ya Bi. Nanti urus aja semuanya Bi, saya naik ke atas dulu ya. Pamit Nisa, Biasi pun mengangguk dan tersenyum tanda setuju.
Nisa langsung naik ke lantai atas. Setelah membersihkan diri, Nisa langsung membaringkan tubuhnya dan tidak lupa mengirim pesan pada Randy tentang rencana kepergiannya karena ibu memang tidak mempunyai ponsel. Nisa berencana ingin membelikan sang ibu ponsel karena selama ini ibu lebih mementingkan kebutuhan anak-anaknya daripada kesenangan diri sendiri. Assalamualaikum Ram, tolong sampaikan sama ibu, mungkin Sabtu ini Kak Nisa berangkat berlibur bersama suami kakak. Jangan lupa kasih tahu ibu ya, pinta Nisa. Waalaikumsalam, iya Kak, nanti Randy sampaikan, balas Randy. Iya Ran, makasih ya, balasku mengakhiri pesan. Sama-sama Kak, balasnya lagi. Nisa pun meletakkan kembali ponselnya dan langsung berusaha untuk istirahat, menuruti pesan suami. Sementara itu Daniel menelpon sang mama untuk memberikan kabar baik tentang rencana bulan madunya. Halo, assalamualaikum nak. Ada apa tumben nelpon jam segini? Tanya mama begitu mengangkat panggilan telepon Daniel. Waalaikumsalam. Daniel punya kabar baik mah. Daniel berencana mau ngajak Nisa bulan madu Sabtu ini. Ucap Daniel memberi kabar. Serius nak? Wah kalau iya mama seneng banget. Semoga mama bisa cepat punya cucu, ucap Mama Ria. Amin, doakan saja mah, semoga secepatnya bisa kasih mama cucu, saut Daniel. Iya nak, kalau gitu mama mau ajak Nisa shopping, buat belanja keperluan kalian nanti. Emang kalian udah mutusin mau kemana? Tanya mama. Mau ke tempat yang mama saranin waktu itu aja mah, jawab Daniel. Nah kan sekarang pertengahan November. Di Venesia cuacanya mulai dingin, sedangkan di Maldives cuacanya sedang, iklim kering atau panas. Jadi pakaian yang kalian bawa harus dua macam. Jadi mama akan ajak Nisa beli pakaian, ucap mama mengingatkan. Ya mah, Daniel tahu. Ya udah, tapi jangan hari ini. Besok aja ya mah, Nisa lagi suruh istirahat, ujar Daniel memberitahukan sama mama. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa nak, besok aja mama ajak dia. Nanti malam biar mama telepon sendiri Nisanya, saut mama. Oke mah, ya udah Daniel tutup ya mah. Daniel udah sampai di kantor. Tadi ada urusan di luar. Daniel mengakhiri panggilan setelah salam pada sang mama.